Nah, jadi untuk pembelajaran kita itu judulnya adalah prepositional phrase atau nama lainnya adalah kata keterangan. Dan di topik ini nanti Miss Iva itu mengenal apa itu prepositional phrase, cara membuatnya, kegunaan dan juga penempatannya nanti di dalam kalimat dan juga latihan soal. Nah, yang pertama itu apa itu prepositional phrase? Jadi prepositional phrase itu adalah gabungan. Gabungan berarti satu dan dua itu namanya gabungan. Gabungan antara preposisi dengan kata benda setelahnya. Nah, kata benda setelahnya itu namanya adalah objeknya preposisi. Oleh karena itu di buku itu ditulis object of preposition. Jadi sebenarnya materinya sama dengan yang ada di slide ini, cuma beda istilah. Jadi prepositional phrase itu adalah gabungan antara preposisi dengan objeknya. Objek itu kata benda setelah preposisi tersebut. Karena ada kata preposisi di sini, maka kita juga harus berkenalan dengan preposisi. Nah, untuk preposisi, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata depan, ini adalah contoh-contohnya, ada in, at, on, dan lain sebagainya. Jadi untuk preposisi kosakatanya nanti bisa diperbanyak dengan melihat latihan-latihan soal. Jadi dengan latihan soal nanti akan bertemu dengan banyak preposisi. Kalau untuk artinya nggak harus kita ketahui, yang penting kita mengetahui kalau itu adalah sebuah preposisi. Nah, untuk preposisi itu seperti ini, itu pasti harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya nanti nggak bisa diartikan. Kalau cuma in, titik nggak bisa diartikan. Kalau cuma at nggak bisa diartikan. Preposisi itu harus ada objeknya. Objeknya preposisi adalah satu kata benda setelah preposisi tersebut. Jadi in belakangnya harus ada kata bendanya, at harus ada kata bendanya. Ini contoh with Budi. Yang namanya preposisi itu with. Yang namanya Budi ini adalah kata benda yang digunakan sebagai pelengkapnya atau objeknya si preposisi itu. Kalau nggak ada budinya nggak bisa dimaknai, cuma with aja. Nah, kalau diartikan artinya dengan budi. Begitu juga dengan contoh yang lainnya, in the class. Kalau kita pisah, preposisinya adalah in, objeknya itu adalah the class. Terus digabung jadi in the class. Gabungan antara preposisi dengan objeknya itu kata benda tadi setelahnya si preposisi itu namanya prepositional phrase. Nah, ini namanya semuanya prepositional phrase ini. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu prepositional phrase, gunanya untuk apa? Jadi fungsi dari prepositional phrase ini adalah sebagai kata keterangan. Kalau kata keterangan di dalam kalimat hanya aksesoris tambahan saja dan bisa diletakkan everywhere, di mana saja bisa di dalam kalimat itu. Bisa di depan, bisa setelah subjek atau biasanya di belakang sendiri. Dan untuk jumlahnya itu ya kebanyakan lebih dari satu. Nah, kita lihat di sini ada contoh, ada kalimat, tapi di dalamnya ada prepositional phrase. Prepositional phrase sama dengan kata keterangan. With Budi at 9 a.m., John studies English every day. Nah, yang pertama, yang namanya prepositional phrase atau kata keterangan itu adalah with Budi. Taunya ini adalah kata keterangan karena ada awalan preposisinya yaitu with. Yang kedua ada at 9 a.m. Taunya ini adalah kata keterangan karena ada kata at-nya. Jadi kalau ada keterangan seperti ini di awal kalimat cukup ditandai saja, Miss. Ini cuma keterangan. Karena fokusnya kita itu adalah di subjek dan kata kerja karena kalimat intinya di situ.
Untuk subjeknya adalah John, kata kerjanya studies, objeknya English. Ini ada keterangan lagi every day. Dalam satu kalimat ini ada 3 kata keterangan. Yang pertama ini with body sama belakang. Nah, itu adalah materi skill 2 tentang prepositional phrase dan object of preposition. Untuk catatan, objeknya preposisi itu tidak bisa dijadikan subjek kalimat. Jadi kalau ada kata benda setelah preposisi di awal kalimat tidak boleh kita gunakan jadi subjek. Kenapa? Karena itu sudah jadi satu kesatuan dengan preposisinya itu. Misalkan for student must bring all required book. Kata kerja di sini adalah must bring. Sebelum must bring harus ada subjeknya. Nah, student ini nggak bisa kita gunakan menjadi subjek karena ada preposisinya. Ketika ada preposisinya, maka for student ini jadi satu kesatuan sebagai kata keterangan. Nah, ini namanya prepositional phrase. Fungsinya jadi keterangan. Kalau keterangan anggap nggak ada. Kalau kita anggap nggak ada, berarti kalimatnya di sini masih kurang subjek. Gitu. Kalau ini contoh yang benar, with Budi, John sits in the class. Kalau subjeknya itu John. Sebelumnya ini ada with Budi, ini namanya tadi prepositional phrase atau keterangan. Ini subjek, predikat, ini keterangan. Itu. Selesai untuk yang namanya objeknya preposisi atau prepositional phrase. Ada pertanyaan, Miss Riva? Belum ada, Mr. Afif. Gak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, apa itu prepositional phrase, Miss Riva? Yang tadi dijelasin tuh kalau personal phrase itu kata keterangan. Iya, Terus personal phrase sendiri itu gabungan antara preposisi dengan kata benda setelah objek ya. Terus biasanya itu diawali kalau misal preposisi itu ada kata in, at, of, to, from, dari, for, by, with, under, sama because of. iya, Terus kalau di preposisi juga tadi kata Mister harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya itu nggak bisa diartikan. Terus iya, objeknya itu harus kata bendanya itu satu. iya. Berarti kesimpulannya kalau prepositional phrase itu digunakan sebagai kata keterangan saja ya, atau aksesoris Ya. di dalam kalimat. Nah, sekarang kita latihan mencari yang mana prepositional phrase. Nah, prepositional phrase itu sama dengan kata keterangan. Cari kata preposisinya mana, sama belakangnya itu disatukan. Itu namanya prepositional phrase. Nomor 1, he walked into the kitchen. Nah, kira-kira mana yang prepositional phrase atau keterangannya mana? Nomor 1, Miss. Kata keterangannya itu the kitchen. Into the kitchen. Into the Iya. kitchen. Nah, yang preposisi yang mana di sini? Yang He, kata depan. Yang in, into, into. Iya. into. Nah, ini adalah preposisinya. Kalau objeknya preposisi yang mana? He, The, yang the kitchen. kitchen. Iya. Nah, gabungan ini namanya kata keterangan atau prepositional phrase. Oke, terus yang lainnya lagi. She was really in danger for a few minutes in the room. She. Mana prepositional phrase-nya atau keterangannya mana? Cari aja preposisi sama belakangnya satukan. Yuk. Jadi, Yang bentar, bentar. yuk. Oh, yang ini a few minutes in the rock say Iya, for a few for minutes. a few minutes Ini prepositional phrase karena diawali oleh preposisi. Preposisinya adalah for. for Terus ada lagi enggak ini? In, ya kan? in Terus ya ada lagi in lagi. in Terus yang lainnya lagi a preposition the relationship between a noun or pronoun bla bla bla. Mana yang kata keterangan atau prepositional phrase. Cari aja preposisinya.
In a sense. Iya, in a sentence. Ada lagi sebenarnya preposisi satu lagi. Ini Ya, between, between. between a noun or pronoun and another word. Nah, ini preposisi juga sama belakangnya jadi satu kesatuan sebagai kata keterangan atau prepositional phrase. Terus yang nomor 4, she took the bus on time. Mana keterangannya? Yang the bus on time bukan bisa. Yang keterangan itu yang diawali preposisi. Yang diawali preposisi. Cari preposisinya dulu. Mana preposisinya? Preposisi itu tadi kata depan, tulisannya pendek. Yang the Yang apa ya? Ini yang on on time. time. Iya, ini keterangannya. Kalau the bus ini objek, Miss. Ini objek. Kalau subjeknya si, kata kerjanya menangkap, objeknya the bus, keterangannya on time. Ini keterangannya pakai prepositional phrase. Ini tandanya preposisi ini. Nah, terus yang kelima, ini gampang. Cari mana keterangannya atau prepositional phrase-nya. Yang in Nah, grammar. in grammar. Terus Terus mana ya lagi? Cari. yang to Nah, to a preposition. Udah, ya cuma dua itu. Terus yang nomor 6, cari mana yang preposisi. Gampang. yang part of sense. Nah, yang jadi Yang off-nya aja dari off ini. of a Of a sense. sentence. Terus mana lagi? Ya, Di sini juga ada of one preposition. preposition. Iya. Ya, Terus yang nomor 7, gampang ini. Cari yang of a professional. pres. Iya. Ya, Terus yang nomor 8, mana cari preposisinya? Ini ada dua. yang to NHR. Iya, ini yang pertama to enhance our understanding. Ada satu lagi preposisi. Ayo, yang mana kira-kira? Bentar, Mister. Ayo, Yang or yang about. apa? Apa termasuk juga ya, Mister? Termasuk preposisi. Ya. Ini about the noun. Jadi ada dua. Pertama about the noun. Yang kedua to enhance our understanding. Nah, itu adalah preposisi atau prepositional phrase. Di fungsi dari prepositional phrase gunanya hanya sebagai kata keterangan di dalam kalimat atau hanya aksesoris saja. Kalau prepositional phrase tadi dipecah, preposisi dan satunya adalah objeknya. Nah, ini preposisi kosakatanya ini kalau misalkan masih belum banyak kosakatanya ya nanti di soal tinggal ditandai aja. Nah, seperti itu, Miss. Silahkan ada pertanyaan mungkin untuk mengenal prepositional phrase atau kata keterangan dengan preposisi. Berarti kalau preposisi itu yang tadi misal contoh itu masih ada lagi ya kata-kata. Masih ada lagi, karena kan kalau di soal preposisi yang dimunculkan nggak cuma in, add, on, atau yang ada di slide ini. Tapi yang dimunculkan itu selalu diulang-ulang, Miss. Diulang-ulang terus. Nah, kalau diulang-ulang terus ya cuma muter-muter kayak gitu doang preposisinya yang muncul. Dan preposisi ya cuma banyak, cuma biasanya yang dimunculkan itu yang umum-umum. Yang sering ya pasti pakai in, pakai of, pakai to, pakai during dan lain-lain di situ. Kalau untuk hafalannya ya cuma lihat aja di soal, nanti ditandai di buku, ini prepositional phrase, preposisinya ini, objeknya ini digabungin atau dikotakin gitu. Baik, Mister. Oke, terus sekarang untuk yang materinya di situ proportional press sudah, tinggal latihannya di situ. Yang Latihannya skill 2. yang skill 2.
Jadi latihan di skill 2 itu membahas tentang kalimatnya itu benar atau salah. Kalau kalimatnya benar, harus ada subjek dan harus ada predikatnya. Tapi hati-hati karena nanti ada prepositional phrase, ada kata keterangan. Nah, kalau ada kata keterangan, ditandai aja itu hanya sebuah kata keterangan. Biar apa? Biar nggak dikira itu subjek, nggak dikira predikat. Agar kosakata preposisinya kita banyak, maka harus dikasih tanda biar nanti kalau muncul lagi kata keterangan itu paham. Nah, kita lihat yang exercise 1. Pokoknya kalau kalimatnya panjang gitu, Miss, itu hanya karena ada kata keterangannya yang menggunakan preposisi. Maka tandai aja. Nah, nanti kalau udah ketemu, anggap nggak ada. Ya, oke. Yang skill 2. Tugas soal struktur itu adalah melengkapi kalimat. Kalimat itu adalah rangkaian kata yang berpola subjek dan predikat. Nah, karena polanya cuma subjek dan predikat, kok bisa soalnya jadi panjang? Nah, soalnya itu panjang cuma karena ada keterangannya yang menggunakan preposisi. Di mana tempatnya keterangan? Bisa di mana-mana. Gitu. Untuk yang skill 2, di sini ada contoh to Mike bla 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 was a big surprise. Ini ada kalimat yang belum lengkap. Jadi kita analisa dulu biar kalimatnya lengkap, kurangnya apa. Kalau pertama sendiri ada kata to Mike. Ini subjek atau keterangan, Miss Riva. Yang tu itu preposisi masuknya Nah, keterangan. berarti ini baru keterangan. Kalimat itu kan pertama ada subjek ya. Yang kedua Ya, predikat. Nah, predikat. kalau kita hilangkan to Mike-nya, kita hilangkan aja karena ini hanya keterangan, maka yang kosong di depan atau di tengah. Kalau misalnya to make-nya dihilangkan. Hilangkan. Iya, kan kita mau bikin kalimat nih, kalimatnya belum lengkap. Oh, berarti di depan. Di depan. Nah, kalau yang kosong di depan berarti kalimatnya kurang apa? Subjek. Nah, kalau subjek kemarin menggunakan kata apa? Kata benda. Kata benda. Kalau kata benda ciri-cirinya diawali dengan kata apa biasanya? Kata benda biasanya ciri-cirinya diawali dengan kata apa? Kata benda biasanya diawali dengan kata e, en, Oh, de. Nah, coba cari di pilihan ganda ini yang kata benda biar nanti bisa digunakan jadi subjek di sini. Gitu. Karena kata kerja sudah ada ini. Was. Mana pilihan ganda yang kata benda di sini, Miss? yang the party. Yang the party. Kalau yang A, ini katanya berakhiran LY, ini keterangan. Kalau funny, ini kata sifat. Kalau when, 5W1H, ini namanya penghubung. Berarti yang bisa menjadi subjek yang B, the party. Maka dari itu di sini ada kata to mic. Kalau kita belum belajar, nanti dikira mic-nya jadi subjeknya. Padahal mic ini adalah objeknya preposisi to ini. Agar nantinya jadi sebuah keterangan. Nah, sekarang kita lihat exercise 2. Nanti kalau benar kasih C, kalau salah kasih I. Yang paling penting kalimat harus ada subjek dan predikatnya. Kita lihat yang pertama itu ada awalan the. Berarti kalau ada awalan the, maka yang setelahnya the ini pasti benda. Nah, kalau ada benda di depan sendiri, maka subjeknya adalah yang itu. Jadi subjeknya ini sudah ada yaitu the name. Tinggal ke belakang cari kata kerja. Nah, di sini ada kata of the baby. Karena ada awalan preposisi of, jadi ini hanya keterangan. Maka ini dibunderin seperti ini biar kita tahu hanya keterangan. Nah, kan belum ketemu kata kerja ke belakang lagi ini ada in.
Nah, ini cuma keterangan lagi, kasih. Udah kita anggap nggak ada karena keterangan kan cuma tambahan. Terus setelahnya ada kata baru. Nah, ini kalimat udah urutan. Kalau ada is, am, are, was, were, itu namanya to be, itu adalah kata kerja. Berarti subjeknya the name, predikatnya atau kata kerjanya is, belakangnya ini objeknya. Berarti sudah lengkap, maka jawabannya C. Terus yang nomor dua ini kita lihat dari depan aja. By the next meeting. Apakah ini subjek? Bukan, karena ada awalan preposisinya. Berarti ini adalah keterangan. Kita anggap kelowongin kayak gini, biar nggak bingung. Belum ketemu subjek ke belakang lagi. Of the class. Ini juga bukan subjek, tapi keterangan karena ada of-nya. Nah, setelahnya itu ada kata need. Need ini artinya membutuhkan. Membutuhkan termasuk kata kerja. Berarti kalimat di sini masih kurang subjek, maka jawabannya incorrect. Sekarang satu persatu ini, Miss. Latihan dari depan. Nomor 3 dari depan, Miss. Subjeknya mana? Yang the direction. Oke, subjek sudah ketemu. Ke belakang, cari kata kerja. Ini ada to the exercise. Ini kata kerja atau keterangan? Itu ada tuh Berarti keterangan. keterangan. Nah, kita cari lagi ke belakang. On page 20, pada halaman 20. Ini kata kerja atau keterangan? Keterangan. Nah, belum ketemu lagi. Ke belakang lagi, unclear. Unclear itu artinya tidak jelas. Ini ini adalah kata kerja atau kata sifat. Tidak jelas. Yang ya, Unclear. Kira-kira itu kata kerja, predikat, atau hanya kata sifat. Unclear. yang nomor 3. Iya, Nomor ya. 3 bisa. Nomor 3. Yang itu kata Kalau keterangan. ciri-ciri kata kerja itu biasanya bisa ditambahkan ing belakangnya. Ya, misalkan unclear bisa nggak dijadikan ing? Unclearing. Pernah nggak dengar kayak gitu? Belum. Unclearing. Belum ada. Berarti unclear ini bukan kata kerja. Unclear itu adalah kata sifat. Nah, itu. Berarti nomor 3 ini kalimatnya baru ada apa, Miss? Pertama subjek, Subjek. yang kedua kata si Kata sifat. sifat. Berarti kata kerjanya ada belum nih kalimat nomor 3 ini? Belum. Belum ada. Maka jawabannya korek atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Nah, biar benar, karena baru ada subjek dan unclear, maka sebelum unclear kasih to be. Nah, to be itu biar kalimatnya jadi berdiri. Nah, kalau kalimatnya hanya ada subjek dan kata sifat, itu kasih to be aja. The directions, karena jamak, maka to be-nya are. Are unclear. Gitu. Terus yang nomor 4, dari awal. Because of the heavy rain. Nah, ini ada awalan because of. Ini subjek atau kata keterangan? Kata keterangan. Keterangan. Throughout the night. Ini throughout, ini juga termasuk preposisi, Miss. Jadi throughout the night ini juga keterangan. Jadi di depan ini semuanya keterangan, maka ada tanda komanya. Sekarang kalau kita tahu ini adalah keterangan, hilangkan aja. Sekarang ada the walkways. Ini ada awalan the, berarti termasuk kata benda kan? Nah, kalau ada kata benda Iya. di awal, fungsinya jadi apa, Miss? Ada kata benda. Kata bendanya di awal. Itu Iya, subjek. subjek sudah ketemu. Terus are, ini kata kerja kan? Iya. Nah, berarti jawabannya correct and correct. Correct. Oke. Nah, sekarang 5 sampai 10 silakan bisa dikerjakan dulu, Miss. Ya. Satu-satu. Nah, kalau nggak tahu Yes. preposisi nanti ditandai. Nah, di situ udah ngisa, Miss ya. Ya, bisa. Nanti ini dikerjain ya. Dari Iya, 5 ini sampai yang 10. nomor 5 sampai 10 aja sambil nunggu adzan itu. Iya.
Udah, Miss Riva. Udah, Mister. Oke, silakan dijelaskan nomor 5 satu persatu dari depan, subjek apa keterangan, subjeknya mana, terus nanti jawabannya korek inkorek. Nomor 5 tuh itu kan ada prepositionnya ya, Mister. Yang Iya, daring the oke. week lunch. Sama yang kedua juga itu ada prepositionnya yang in Iya, the school cafeteria. Berarti jawabannya itu incorrect. oke. Jadi inkoreknya kurang apa, Miss? Subjek atau predikat? Subjek Iya, apa kurang predikat? subjek. Soal kelas subjek. Kalau predikatnya atau kata kerjanya sudah ada itu makan. Ada Ada nggak? Jadi makan. kata Ada makan. itu. Nah, berarti di Itu. sini hanya kurang subjek saja karena during the week itu hanya sebuah keterangan. Oke, terus nomor 6 silahkan. Nomor 6 itu in the morning after-nya yang preposition. Oh iya, terus Terus yang konsernya itu yang subjeknya bukannya Mister. kalau konsernya itu masih satu dengan preposisinya karena di sini preposisinya ada dua. Yang pertama in the morning, yang kedua after the concert. Jadi after itu enggak ikut ke the morning after, enggak, tapi cuma in the morning.
di pagi hari. Nah, after itu juga termasuk preposisi. Berarti di sini ada dua keterangan. Yang pertama in the morning, yang kedua after the concert. Berarti nomor 6 ini kalimatnya udah ada subjeknya belum, Miss? Belum. Belum. Berarti jawabannya correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Iya, jadi the concert nggak bisa digunakan menjadi subjek karena itu ada preposisinya yaitu after. Nah, itu tambahan. After termasuk preposisi juga. Terus selanjutnya yang nomor 7. Nomor 7 tuh correct. Karena in the summer-nya itu preposition. Iya, Terus yang the trip-nya itu subjek. iya betul. Terus kata kerjanya, Kerjanya yang nah, oh, yang is. is, Iya, is, am, are itu kata is kerja. Iya. Objeknya mana? Setelahnya is. Objeknya adalah our favorite our, trip, perjalanan favoritnya kita. Gitu. Tujuh korek ya. iya, Terus yang nomor 8, correct, incorrect. incorrect. Oke, coba analisa satu Karena persatu. yang awal kan ada kata in a books on Iya, itu masuknya preposition. iya, Terus ada lagi yang of the iya, cabinet itu juga preposition. iya. Terus yang in the hallway itu juga preposition. Terus yang of the house juga sama. Oke, berarti kalimatnya belum ada ya. Subjeknya nggak Ya, ada, kata kerjanya juga nggak ada. Terus yang nomor 9, correct dan incorrect. incorrect. Oke, silakan analisa dari depan. Dari Karena yang depannya itu ada prepositionnya yang with her iya, purse. oke. Terus Terus yang kedua ada lagi yang in her hand. iya, kalau run itu kata kerjanya itu artinya berlari. Jadi kalau kata kerja, kata yang memberitahu sebuah aktivitas atau gerakan. Nah, jadi kata kerja juga bisa menggunakan is, am, are, itu to be namanya, was, dan were itu juga kata kerja. Berarti kesimpulannya nomor 9 ini yang kurang apa, Miss? Subjek. Iya, subjeknya. Kalau kata kerjanya sudah ada itu run, artinya berlari. Terus yang nomor 10, Correct. correct. Sekarang yang menjadi subjek yang mana? Yang in the morning. In the morning, Eh, subjek yang atau in, keterangan? itu in the morning tuh maksudnya yang keterangannya. Iya. Nah, subjeknya mana? Yang the table. The table book ada preposisinya ini Oh sebelumnya. iya, yang Jadi yang jadi subjek adalah the the alarm alarm. clock. Jam alarm, jam alarm gitu kan. Kalau dari depan ini at one, ini keterangan. In the morning itu juga keterangan. Nah, ini ada baru, ini kata benda nggak masuk ke dalam ini karena sudah berdiri sendiri. Sebelumnya kan nggak ada preposisinya ini. Sebelum the nggak ada preposisinya. Berarti ini subjeknya, setelahnya itu on the table. Table-nya nggak bisa jadi subjek karena ada on-nya. Ini keterangan lagi beside the bed. Nah, the bed ini juga jadi keterangan karena ada beside-nya. Setelahnya itu ada kata rang. Ini kata kerja artinya berdering. Berarti ini nomor 10 kalimatnya itu sudah benar, yaitu correct. Nomor 5 sampai 10 salah berapa, Miss Rifa? Benar semua. Benar semua ya. Ya, kalau menurut Mr. Afif sih udah cukup bagus. Kalau untuk yang preposisi, paling yang masih kurang itu kata kerja. Itu kata kerja kosakatanya masih belum banyak ya, Miss Rifa. Ya, Nah, kalau kata kerja itu kan kata yang memberitahukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Kalau dalam bahasa Inggris memang kita nggak tahu artinya, tapi kita bisa melihat posisinya. Kalau misalkan sudah ada subjek, ada kata baru berdiri sendiri setelah subjek, yaitu kata kerja. Yang penting nggak ada preposisinya dulu.
Nah, ini selesai untuk materi yang, nah, ini masih ada Miss nomor 9, 10 udah belum? Mas 9 Ya, yang di sini coba nggak ada. baliknya mungkin itu, baliknya. Oh, yang ini yang 11 10. Iya, itu kan soalnya dari nomor 3 sampai 10 kan ada 10 nomor itu. Oke, coba nomor 9. Cari dari depan kata kerjanya Itu dari tuh dia. lanjutan yang di skill 1 sama 2 yang misalnya yang 9 10. Iya, itu lanjutannya. Cuma kan itu dibaliknya. Hmm. Kerjain Oke, Mister. boleh langsung silahkan. Yang berarti yang dari nomor 1 sampai nomor 10. Yang nomor 9 10 aja. Kan yang belum 9 10 itu. Yang skill 1 2-nya belum Mister, yang nomor 1 sampai Oh, 8. enggak, itu yang halaman 68. Atasnya kan ada 9 dan